terus Ras ikut lomba ini mau nggak? Aku berbeda malas gitu loh. Aku bilang gue saya nilai PKW ini jelek, ambil yang lain aja. tadi tadi aku menunjuk temanku itu si Ara, katanya bu Ara aja, saya nggak apa-apa, nggak usah, saya juga nggak bakat gitu, saya dan itu. Terus si Bu Mina tuh kayak keke gitu loh, udah kamu tuh nggak apa-apa nilai jelek juga, ibu yakin sobat kamu tuh bisa maju aja maju. Terus setelah perdebatan panjang ya udah lah terus saya ikut. Welcome back to Stalks Sanmarian Talks. Kembali lagi bersama The Twins-nya Sanmar. Aku Dana. Aku Adven. Kita yang akan menemani kalian sepanjang episode Stalks berlangsung sebelum kita lulus. Akhirnya kita lulus lagi ya. Setelah sekian lama dan banyak banget perubahan nih. Jadi nyaman banget, keren banget kan. Bisa ya. Iya. Udah kursinya ganti ya. Programnya makin lengkap. Suasananya udah baru lagi. Pasti kalian yang nonton juga jadi lebih enak, suasananya lebih homey, lebih nyantai juga gak sih? By the way Ninai, ngomong-ngomong tentang yang baru, sekolah kita ini SMA Santa Maria punya sesuatu yang baru juga dong. Punya prestasi baru di tingkat nasional. Dan gak cuma satu loh, parah banget nih, luar biasa. Kayaknya kita langsung panggil aja dari teman-teman kita, siswa-siswa yang berprestasi dan berhasil menorehkan prestasi banyak di tahun ini. Betul. Langsung aja kita panggil. Halo. Hai. Long time no see. Ih, mencong. Masih baru. Tar dulu. Boleh perkenalan diri dulu dong? Iya, boleh. Terus duluan. Tadi kan saya duluan, sekarang kamu dong. Tadi ada apa nih? Something lah. Halo semuanya, kenalin aku Nathan Aras dari 12 IPS 3. Aku Edelin dari 12 IPA 2. Nah, mereka berdua ini adalah siswa-siswa yang berhasil menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kalau Om Ras itu apa? Apa nih, di bidang apa? Kemarin tuh menang festival kewirausahaan gitu yang nyelenggarain Puspenas, Dinas Pendidikan, di bidang aplikasi sama desain interaktif. Okay. Nah, for your information juga guys, di balik semua video-video stalks kita ini nih berperan besar. Dan juga pitch IG kali. Yes, betul. Makanya siap banget dia masuk depan aja, pensi di belakang airport. Iya. Nah, kalau Kakak Edel nih apa? Kak Edel ya? Kalau aku waktu kemarin tuh lomba infografis yang adain tuh ITB, lebih tepatnya jurusan teknik pangan ITB ya. Terus itu ya udah ya. Puji Tuhan juara 1 ya. Hebat-hebat banget ya guys kita Luar biasa banget hari ini. Nah, kalau boleh tahu gimana sih awalnya kalian bisa ikut lomba kayak gitu? Apa memang sebuah kewajiban atau ditawarin atau gimana? Lebih ditawarin sih ya. Awalnya malah justru aja males gitu loh, soalnya pertama Bu Mita ngechat tuh, Ras ikut lomba ini mau nggak? Aku berbeda males gitu loh. Aku bilang, Bu saya nilai PKW ini jelek, ambil yang lain aja. Tadi aku menunjuk temanku itu si Ara, katanya Bu Ara aja, saya nggak apa-apa, nggak usah, saya juga nggak bakat gitu, saya dan itu. Terus si Bu Mita tuh kayak keke gitu loh, udah kamu tuh nggak apa-apa nilai jelek juga, ibu yakin sobat kamu tuh bisa maju aja maju. Terus setelah perdebatan panjang ya udah lah terus saya ikut, soalnya kan kebetulan ada bidang aplikasi, terus aku mau ngetes apa ya kemampuan aku sejauh mana gitu. Oh iya, Rasmi berdua ya? Iya, aku berdua sama temanku Arel, tapi belum bisa hadir. Saya berharap. Yes. Jangan ketawa dong. Ya, aku kan ini ketawa karena Kalau kamu gimana kan? kalau aku awalnya tuh lombanya bukan dipaksa dari sekolah ya, terus bukan ditawarin juga, cuman emang waktu itu tuh lagi buka-buka Instagram, terus emang ditawarin sama kenalan aku yang di teknik pangan ITB. Terus awalnya emang aku tuh nggak ikut lomba ini sebenarnya, ini tuh kayak cuma lomba sampingan lah bisa dibilang gitu. Karena awalnya aku tuh ikut lomba karya tulis ilmiah bareng temen aku Jessie kelas 12 IPA 1.
Cuman pas mau daftar lomba tuh kan ada persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi ya sama peserta lombanya. Terus itu salah satu itu kayak harus follow Instagram kan. Nah dari situ aku ngeliat kayak ada lomba-lomba yang lain tuh, kayak ada lomba infografis, ada lomba videografi. Nah terus pas aku lihat infografis ini kayak, ih kayaknya rame nih dijadiin lomba sampingan gitu. Karena emang iya, sebenarnya fokusnya tuh kan ke lomba karya tulis, cuman puji Tuhannya juaranya malah yang infografis gitu. Tuhan. Tapi kalau kamu sendiri sebelumnya pernah nggak ikut lomba tentang infografis atau yang Pernah. Oh jadi pertama kali dan puji Tuhan juara 1 ya? Sama kayak Om Ras ini juga ya, pertama kali dan juara 1 ya. Salah satu yang bikin aku malas ikut juga ya karena dari TK tuh aku belum pernah ikut lomba sama sekali gitu loh. Kayak tipikal anak yang ya udah sekolah aja, lulus gitu. Bukan yang kayak ngejar lomba atau apa. Nah, Sekalinya lo ikut aja. Waduh. Tapi emang udah punya ini ya, maksudnya basicnya. Kalau Om Ras kan editing video gitu. Nah kalau Edel ini aku pernah sekelas sama Edel dan emang kalau ditulis bikin poster bagus banget. Enggak juga ya, Enggak. itu terlalu melebih-lebihkan. Nanti aku berbicara fakta, lebih ke fakta itu, bukan melebih-lebihkan. Tapi pas kalian akhirnya kan memutuskan untuk ikut kan ya, entah dengan tadi ras nolak dulu atau gimana. Nah itu apa sih kayak selama proses tuh hal yang paling susah atau menantang gitu? Selama ngerjain struggle-nya gitu project. ya. Kalau struggle utama aku sih dari segi device-nya. Aku nggak punya device yang proper buat editing kayak 3D gitu. Jadi untungnya sekolah juga support. Jadi waktu aku butuh kamera, butuh komputer yang proper, aku tuh disediain gitu sama sekolah. Aku sempat ngobrol sama sekolah katanya, ya udah pakai aja yang di sekolah. Jadi sempat beberapa waktu aku ngeditnya di sekolah, terus gear-gear aku pakai gear yang ada di sekolah gitu. Sama paling sih struggle-nya di jarak ya kan, rumah ke sini lumayan jauh. Iya. Lumayan jauh, sama paling time management aku sih itu tantangan berat aku sih. Tapi dengar-dengar sempet kayak pulang malam, begadang. Oh iya benar. Jadi ada beberapa waktu tuh kan kita tuh ikut lombanya mepet-mepet gitu. Awalnya kita tuh udah ada rancangan yang bisa dibilang hampir jadi lah ya, udah 80%-an. Cuman aku pribadi tuh masih nggak yakin. Jadi waktu sisa seminggu atau mungkin kurang dari pengumpulan, aku rombak ulang gitu loh. Jadi kayak ide bisnis terus desain aku rewind total dari awal, aku mulai dari nol lagi. Puji Tuhannya meskipun mepet banget tuh masih sempat kumpul gitu. Jadi ada beberapa waktu tuh aku sempat nggak tidur malah. Jadi 24 jam aku bangun sama ngerjain editan gitu lah. Kadang makan lupa gitu-gitu. Terus faktor di jalan juga sih lama. Terus ada beberapa event dari si lombanya itu yang mengharuskan di sekolah tuh sampai malam gitu. Kayak pengumuman lombanya itu aku pulang jam 9 malaman gitu. Tapi aku penasaran kenapa kamu bisa ngambil resiko yang besar gitu kan, seminggu kan dari deadline, kok berani gitu ngerombak ulang dari awal? Kalau aku tuh mikirnya gini, kalau misalnya daripada kita nggak yakin, ya udah whatever it takes, aku ulang aja, kayak ambil resiko gitu loh. Mau hasilnya nanti masuk final atau enggak, ya itu nomor 2 lah. Yang penting aku udah bisa kasih yang maksimal gitu. Soalnya target awal aku itu nggak juara malah, cuma sampai masuk final, syukur. Soalnya kan nasional pertama kali ikut lomba juga, jadi nggak expecting tinggi banget gitu loh. Masuk final juga sih. Wah, ngeri banget. Nah dengan waktu 1 minggu itu ngerombak, dapat idenya dari mana? Justru dapat idenya tuh waktu kebetulan kan depan rumah tuh ada taman gitu ya. Reksa Bumi ini kan prototipe aplikasi yang fokus ke perawatan tanaman. Nah, waktu aku ketemu sama nenekku di depan, ngobrol-ngobrol bentar, terus aku pikiran, oh iya kenapa nggak yang dari dekat sekalian aja. Kan sebelumnya tuh proyeknya soal pengelolaan sampah. Nah cuma jujur aja aku nggak punya basic gitu loh di pengelolaan sampah, jadi nggak ada informasi yang cukup lah. Terus setelah ngobrol-ngobrol sama nenekku, terus sama ibuku juga, aku ngeliat sekitar rumahku teman-teman banyak yang aku urus, ya udah aku langsung pilih ke Reksa Bumi ini aja gitu. Berarti aplikasinya tuh kayak daur ulang sampah gitu? Itu ide awalnya rencananya, cuma setelah dipikir-pikir lagi, terus setelah dirombak jadi kayak aplikasi yang fokus ke perawatan tanaman, yang nyediain jasa barang juga informasi gitu. Berarti ini emang bagus ya idenya, pikirannya untuk hal-hal yang nyata di depan mata. Dan emang selama pandemi ini banyak juga kan yang tiba-tiba beralih profesi menjadi tukang kebun pribadi di rumahnya. Ya kan? Efek COVID. Efek COVID, betul sekali. Nah kalau Enel sendiri dari struggle-nya dulu deh di lomba ini.
Kalau misalnya struggle di lomba infografis, jujur sendiri aku nggak menemukan hal yang gimana-gimana ya. Soalnya kan emang lomba iseng kan ya. Kalau misalnya yang karya tulis ilmiah ya lumayan lah banyak, kayak pasti ngorbanin waktu ya. Waktu ngerjain infografis, ngerjain karya tulis ilmiah kan panjang karena sampai harus berpuluh-puluh lembar kan. Kalau misalnya infografis ini enggak sih, sejauh ini enggak pernah. Jadi nggak ada status Aman. Pelajaran juga aman. Puji Tuhan aman ya. Aduh. tapi pas ngerjain kail yang itu gimana ngatur waktunya? Kebetulan pas yang aku ikut lomba ini tuh pas bulan Juni sampai September. Jadi kan kita libur kenaikan kelas tuh bulan Juni sampai Juli kan. Nah, jadi sebulan itu tuh pas libur tuh aku ngerjain karya tulis. Liburannya kan daripada di rumah aja gabut ya. Jadi ngerjain sesuatu yang bermanfaat Betul gitu. sekali. Kalau boleh tahu isi infografis sama itunya apa sih? Buat teman-teman stalkers juga nih. Sebenarnya isi infografisnya tuh Okara nggak? Ampas tahu tahu nggak? Nah, Oh iya. Nah, iya sebenarnya isinya tuh tentang Pas tahu. ampas tahu. Iya, pas tahu. Ya, tentang ampas tahu deh itunya isinya. Pengelolaan inovasi pangan yang berpotensi di Indonesia gitu kan. Ampas tahu kan kayak kalian tahu nggak sih kalau misalnya di Indonesia kan banyak gitu kayak mang-mang tahu ya. ya. Nah, terus kalau misalnya bikin tahu kan pasti ada limbahnya tuh. Terus kita bingung dong, limbahnya dari sebanyak tukang tahu itu dikemanain. Nah, ternyata semenjak aku ngeliat di Google, aku searching, aku lihat jurnal-jurnal pangan gitu, ternyata kalau di Indonesia tuh si ampas tahunya tuh dijadiin pakan ternak. Cuman kan kayak sayang gitu ya, sebanyak itu pakan ternak pasti masih tetap aja deh kebuang gitu kan. Terus aku lihat juga aku browsing lagi, ternyata kalau misalnya di negara tetangga kita, ampas tahu itu dijadiin sumber makanan gitu, diolah jadi sumber makan karena ampas tahu ini dikenal rendah lemak tapi tinggi protein, kan berkhasiat gitu ya, sayang kalau nggak diolah. Nah, ya udah aku mikirnya kayak kayaknya ini ampas tahu bagus nih idenya. Nah, makanya aku langsung nentuin si infografis ini temanya ya tentang ampas tahu ini, pengelolaan ampas tahu gitu. Berarti bebas ya ditentuin dari ITB-nya temanya mau apa? Sebenarnya temanya tuh tentang intinya ya tentang inovasi pangan lokal sebenarnya. Cuman ya langsung nemu itu. Nggak sengaja sih itu juga nemunya ya. Nanti kita bakal tampilin juga sih infografisnya kayak kalau Ras sendiri gimana nih cara manage waktunya? Pasti kamu di tengah-tengah PJJ ya berarti ya? Ibu kamu apa PJJ? Iya, jadi lomba aku tuh kebetulan sebenarnya lama sih, beberapa bulan gitu prepare-nya. Cuma di akhir-akhir itu lumayan padat sama acara kayak webinar itu yang wajib diikutin gitu. Soalnya penting juga gitu loh buat lombanya. Nah, karena kebetulan itu tuh full di hari belajar, malah kalau nggak salah sempat bersinggungan sama KMP. Jadi untungnya Bu Mita juga bilang sama ke guru-guru lain, dan guru-guru lain tuh ngizinin buat tugasnya tuh diundur dulu. Jadi beres lomba ya aku ngerjain tugas lagi, missing itu. Perjuangan banget ya guys. Tapi membuahkan hasil banget. Yes. Iya, betul kan. Ada quotes hasil tidak mengkhianati saya. Kembali, mohon maaf kembali ya. Maaf ya guys. Oh my god. Ada pengalaman seru apa gak sih pas lagi lomba itu? Yang tak Seru terlupakan. apa ya? Bisa dibilang seru enggak sih, nyebelin mungkin ya. Jadi waktu Nyebelinnya kenapa nih? waduh, Waduh. nyebelin tapi berakhir indah gitu. Oh baik. Jadi karena kebetulan waktu minggu-minggu pada lombanya itu aku jadi kepanitia juga di KMP di sport, aku bantuin mereka. Kebetulan juga itu tuh bersinggungan sama tanggal ulang tahun aku. Nah, jadi ada satu momen di mana harusnya aku persiapan, aku tuh bolak-balik gitu. Soalnya kan aku juga nggak enak kan ninggalinnya KMP, jadi kadang aku di atas buat urusin live streaming dan lain-lain, kadang juga aku bawah buat siapin lomba. Nah, ada satu momen tuh di mana aku kayak di prank gitu lah istilahnya, karena lagi ulang tahun gitu. Nah, jadi waktu aku habis dari atas, waktu turun, itu tuh suasananya beda gitu loh. Masuk kelas persiapan, kok runyam banget gitu suasananya. Tegang ya? Iya, diajak ngobrol nggak ada yang nyaut. Kok ini kenapa, saya bingung. Awalnya biasa aja, yaudah saya balik lagi ke atas, mungkin lagi pada sibuk atau gimana. Nah, terus pas satu momen di atas sudah beres, aku fokus persiapan lomba di bawah. Si Bu Mita ini marah-marah gitu lah ke aku. Kamu tuh pelin-pelan ya orangnya, pilih salah satu dong, mau lomba, mau KMP. Kalau misalnya kamu nggak
mau ngurusin lomba ya udah kita sampai sini aja. Ya saya kan panik, aduh ini gimana, terus kalau aku tuh ikutan manas-manasin gitu, ya udah kita di sini aja sampai sini aja, kalau mau ya kamu lanjutin sendiri. Aku tuh bingung, aduh ini gimana, aku sampai kontak Dave malah, Dave ini kalau misalnya aku nggak bisa handle tolong ya. Nah terus waktu di akhir udah tegang, udah dimarah-marahin, tiba-tiba si Bu Duta nyanyi selamat ulang tahun gitu. Jadi kayak campur-campur sebel, campur pengen ketawa gitu. Ya, bisa-bisanya sama-sama di prank gitu ya. Iya, gitu deh pokoknya. Tapi aku penasaran kalau Mas kan ini berkelompok gitu ya berdua. Itu kayak sempat gak kayak ada perbedaan pendapat mungkin ide. Apalagi dua otak kan harus jadiin Iya. satu. Kalau itu sih wajar sih ya kalau misalnya perbedaan pendapat, malah ada beberapa momen mungkinnya ya sampai hubungan saya sama pertemanan saya sama dia itu kayak renggang gitu gara-gara saya pengen A dia pengen B gitu loh, karena agak perfeksionis saya. Terus kadang emang aku juga ngeliat waktu sih ya, aku tuh pengen kayak harus gini gini gini, kadang ada tuh lebih logis gitu loh. Nah jadi ada beberapa momen beda pendapat terus akhirnya ya gitu kayak berantem gitu. Untungnya waktu akhir-akhir tuh Bu Minta kayak ngomong gitulah, dia kasih wejangan-wejangan gitu terus akhirnya damai lagi. Oh, jadi penyelesaiannya dibantu sama Bu Mita. Iya benar banget, biar dua-duanya mikir gitu. Iya. Tapi ada juga tadi ada yang berdua ya LKTI-nya. Ada. Nah itu ada perbedaan pendapat kayak Ras tadi gak? Enggak, kalau FKTI beneran nggak ada, karena sama Jessie itu apa ya, mungkin karena udah sehati sejiwa ya, bener, karena udah tahu oh si Jessie itu keras kepalanya gini gitu, terus harus di atasinya sama ini gitu, maaf ya Jessie. Ya gitu, jadi kayak ya udah dibawa aja. Malah kalau misalnya marah juga misalnya aku lagi marah nih karena beda pendapat, si Jessie juga kayak malah jadi bercanda terus malah jadi cair lagi gitu suasananya. Mbak. Soalnya udah deket juga kali ya. Ya mungkin ya. Mungkin. Oh my god, J. Enggak deh, bercanda aja. Gak dianggap J. Nah terus ikut lomba juara. Expect gak sih bakal juara? Sebelumnya itu. Aku pribadi enggak sih, karena kan lomba iseng lah bro. Tadi kan udah ceritanya di awal, lombanya tuh kayak lomba nggak sengaja. Kalau misalnya yang LKTI juara tuh kayak udah ekspektasinya emang pengen juara yang LKTI. Cuman yang infografis tuh kayak enggak sih. Cuman emang waktu itu tuh emang pas ngeliat si panduan lombanya tuh emang ada juara popularitas. Nah kan juara popularitas kan ada dari like sama komen di Instagram kan. Nah kalau itu ya bisa lah expect, karena minta tolong ke teman, ke keluarga kan bisa kan. Kalau misalnya juara satu itu benar-benar kayak nggak expect sama sekali. Bagaimana? Jujur aja sih, jangankan juara sih ya, target awal aku tuh at least masuk final aja udah seneng banget gitu loh. Sampai kalau misalnya kalian cek di IG ku tuh ada yang aku kayak itu, soalnya saking gak expectnya sama sekali tuh aku bilang ini kalau misalnya beneran masuk final aku kayak di SG, aku bilang kayak gitu ke sekarang. Terus jadi kaya nggak? Iya jadi kayak Oh, beneran iya. di masuk. Sempet di SG. Nah karena target awal aku masuk final udah target paling tinggi gitu lah, nggak expect juara sama sekali. Habis itu kan sebelum masuk final aja kan aku analisis kompetitor lah ya, aku cek kanan kiri, ada yang secara grafis dia jauh lebih bagus, ada juga yang secara konsep lebih inovatif lah ya dibanding aku, makanya aku tuh bisa bilang gak pede gitu lah awalnya buat masuk final juga awalnya. Nah terus waktu masuk final aku kaget banget gara-gara gak expect sebelumnya. Terus aku sama Ara bilang ya udahlah keburu masuk final ini daripada kita di tengah-tengah gak jelas, udah whatever it takes gitu, kayak all out gitu. Makanya sampai juara aja jujur nggak expect sama sekali, soalnya target awal aku aja juara 2 atau juara 3. Jadi waktu pengumuman itu juara 2 sama juara 3 nya nggak dapet udah kayak gegana gitu loh, bisa dalam merana. Ih, betul, aku penasaran ini nggak apa namanya? Kan itu tuh juara masuk final itu kan dari seleksi gitu kan, Iya, berarti bener. itu tuh udah langsung 3 atau misalnya ada top 10 terus ada top 5 gitu. Finalnya sendiri tuh aku lupa ada berapa orangnya, tapi ada belasan gitu. Tapi yang submitnya itu di bidang aku sendiri itu kalau nggak salah ada 1000-an gitu. Nah makanya bisa masuk final aja tuh udah seneng banget gitu loh jujur. Soalnya kan sekarang juga nasional, makanya waktu masuk final tuh jujur shock banget sih. Tapi kira-kira bakal tertarik lagi nggak sih ikut lomba-lomba serupa gitu? Jujur kalau misalnya ngeliat yang kemarin sih tertarik sih ya, aku pengen coba buat explore lebih jauh lagi, terus mau coba lebih fokus ke kembangin aplikasi yang udah ada prototipe-nya ini loh, daripada aku mulai baru lagi. Mungkin aku lebih kembangin aja supaya aplikasi itu bisa terrealisasi gitu.
Apa tadi namanya? Reksa Bumi. Reksa Bumi. Kalau ada pengen lagi ikut lomba infografis. Pengen sih sebenarnya karena rame infografis kan nggak cuma tulisan-tulisan doang kan, itu kan kayak ada grafis-grafisnya. Grafis-grafisnya apaan? Gambar-gambarnya maksudnya ya. Jadi ya pengen lah pasti. Mungkin teman-teman juga kan kemarin ngirim dukungan kan ya, ngasih Iya, like iya gitu betul. kan. Itu semua thank you banget karena kalian juga aku bisa dapat gold medal. Soalnya tanpa like itu ya jujur aja chance buat menang makin kecil gitu loh, ngelihat Iya, kanan benar. kiri saingan yang tipis-tipis banget bedanya. Kamu ada juara popularitasnya sih atau enggak? Juara popularitas nggak ada sih ya, paling kayak juara-juara tertentu aja, mungkin pilihan dari juri atau pilihan dari sponsor gitu. Tapi teman-teman tuh pada penasaran gitu loh, kayak hadiahnya apa sih juara 1 nasional? Iya, soalnya belum ada yang terspill ya Iya. sampai saat ini. Kebetulan sih ya, aku menangnya tuh dapat hadiah nggak cuma dari si Puspresnasnya ini, karena ada sponsor juga yang nge-sponsorin acaranya. Kebetulan ada yang mau danain project aku ini, puji Tuhan ya dapat dana lah ya buat project ini, sama dapat biaya hadiah uang tunai gitu dari pemerintah. Mantap. Dibeliin apa Ras uangnya? Dibenerin buat pakai benerin komputer. Puji Tuhan ya. Edel juga sama. Ya sama-sama Ras. Cuman aku emang cuma dapat uang tunai aja sih, nggak dapat. Jadi curhat. Tapi ya puji Tuhan lah ya dapat gitu dari yang iseng-iseng menghasilkan duit gitu kan ya. Siapa coba yang nggak pengen. Dari langit bang. Tapi apa sih hikmahnya setelah kalian ikut lomba, kayak sisi positifnya mungkin di luar hadiah-hadiah? Mungkin sih lebih ke apa ya, setelah aku menang ini kan banyak yang tahu gitu, puji Tuhan project makin lancar lah, banyak yang minta tolong gitu, puji Tuhan, dari alumni gitu-gitu, puji Tuhan. Padahal kalau aku apaan ya hikmahnya kayak agak mendapat hikmah apa-apa kayaknya. Oh iya. Tapi paling ya pasti dapat pengalaman baru ya, terus dapat ilmu baru juga kan dari guru-guru pendamping aku gitu. Dapat sertifikat untuk SNMPTN. Oh iya, Betul. puji Tuhan ya, benar-benar berarti itu hikmahnya ya, salah Itu satunya hikmahnya. mengumpulkan sertifikat. Guru pendamping siapa ya? Bu Agustin aku. Oh, Agustin. Oke, kayaknya kita udah di penghujung episode. Iya. Gimana nih kesan perasaannya? Tas dulu. Ada di sini. First dong, Di set baru kita. Enggak dong, bercanda. soal set sih jujur karena aku dari biasa Keren ya? terus tiba-tiba ngeliat sekarang udah kayak gini, kelihatan banget udah berubah drastis Sama gitu. sih. Sama. Dari sebelumnya kayak cuma meja kursi seadanya, terus sekarang udah ada properti kayak gini, udah Ini OSIS modal berapa ya kebetulan bisa dikasih tahu? Sekian. Sekian. ya sama shock aja sih, dulu cuma kerjaannya bantu ngeditin terus bantu syuting di belakang layar, tiba-tiba masuk ke frame kan kayak sesuatu yang di luar ras banget gitu. Iya, Mas. akhirnya kita bisa mengundang Ras. Memunculkan sosok hebat di balik stok. Salah, silakan Mbak Eda. Apa ya, bingung tahu jawabnya apa. Tadi pertanyaannya apa sih? Tadi pertanyaannya apa sih? Kesan Tanya dong. Ada di Kesan sini. pesan, oh ya. Sebenarnya aku tuh dari awalnya pas ada OSIS Maya yang kalau nggak salah yang ngechat ke aku, dia ngomongnya kayak podcastnya tuh tentang siswa yang berprestasi, terus kan kayak langsung, kan kamu ngerasa berprestasi nggak? Enggak juga. Sama saya juga nggak, terus temanya kok malah siswa Semoga berprestasi gini deh, gitu ya. Dan lumayan lama juga kan gapnya. Iya benar, terus jadi ya udah. Tapi senang sih diundang ke sini ya, jadi bisa berbagi pengalaman buat yang nggak tahu gitu, karena bisa ikut lomba. Gitu. Mungkin ada pesan-pesan gitu Iya. buat para stalkers di rumah. Terus, Mas aku terus. oh ya udah aku dulu ya. Iya. Buat yang di rumah, apa buat yang di rumah? Tetap sehat. Apa jadi malu ya? Prokesnya dijaga. Segitu dong. Enggak lah. Buat yang di rumah, buat yang ngedengerin ini, buat yang nonton, semoga cerita-cerita aku sama Ras ini bisa jadi apa ya, motivasi buat kalian lah, supaya ada kepengen buat ikut lomba, terus siapa tahu bisa membuahkan dan membawa harum nama Sanmar ya. Bisa udah? Apa ya, paling kalau misalnya ada guru-guru ngajak kalian lomba ya emang bakal effort banget, tapi acc aja dulu soal menang atau kalah nomor 2, soalnya sekolah kita juga hitungnya suportif banget kalau Yes. misalnya ada yang lomba, baik secara izin ataupun secara gear gitu pasti dibantuin kok sama sekolah, jadi nothing tulus lah buat ikut lomba-lomba kayak gini. Terima guys.
Gitu sih paling. Sekian episode dari kami kali ini. Terima kasih kepada Edel, Nah, Ras. sudah meluangkan waktunya untuk Sama. berbicara di sini. Jangan lupa like dan juga subscribe. Jangan lupa nonton gamesnya di TikTok atau di Reels Instagram kita. Bye. Oke, bye.